Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Khairul Anwar SHI MSI, yang kami hormati Ibu Direktur Dr. Hajah Titik Sumarni MKM, Bapak dan Ibu Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, dan seluruh pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Marilah yang pertama kita senantiasa mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pagi yang sangat cerah ini, pagi yang penuh AC, angin sepoi-sepoi ya, tidak terasa sumuk ya. Nah, pengajian kita lebih hangat, lebih sejuk dan menyenangkan. Kita semua masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat ihsan, dan yang paling kita rasakan adalah nikmat kesehatan. Kita kerja di tempat kesehatan, nek gak sehat gak seru ya. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan suri tauladan terbaik dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, sehingga kita mendapat tempat terbaik nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, mohon izin perkenalkan saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mohon HP-nya di silent ya, jadi nanti kita bisa fokus mengikuti pengajian dengan baik dan hikmat. Yang kedua, pengajian bulanan ini insya Allah akan dilaksanakan rutin, minimal 1 kali 1 bulan ya. Jadi nanti teman-teman ketika mendapatkan undangan untuk pengajian, monggo kita ikuti saran-saran, kita ikuti bersama-sama untuk mencari ilmu ya, untuk belajar agama bersama. Kemudian disediakan juga notulen ya. Di dalam notulen tersebut ada QR code, nanti di-scan dan di-upload. Itu tujuannya juga sebagai verifikasi absensi dari panjenengan semua. Kemudian nanti juga dihimbau teman-teman bisa aktif bertanya ya, menyampaikan unek-uneknya, bertanya, nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Monggo disampaikan ke direktur nanti itu. Umroh, masya Allah, amin. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan kembali adalah ciri khas pengajian Muhammadiyah itu ada 3M. Pertama adalah mencerahkan, yang kedua menggembirakan, dan yang ketiga menyehatkan. Mencerahkan kenapa? Kita menghadirkan ustadz yang kompeten ya. Kemudian menggembirakan, kita kemas pengajian kali ini dengan sebaik mungkin supaya kita bergembira bersama. Dan menyehatkan, tentunya sehat mental dan jiwa ya. Jadi ketika pengajian kita mendapat siraman rohani, itu insya Allah menyehatkan jiwa kita. Maka dari itu, sebelum saya membuka nanti, mohon untuk memberi semangat kepada kita semua. Ketika saya mengucapkan Muhammadiyah, dijawab dengan mencerahkan, menggembirakan, dan menyehatkan. Bisa dicoba? Bisa. Muhammadiyah, mencerahkan, menggembirakan, menyehatkan. Muhammadiyah, mencerahkan, menggembirakan, menyehatkan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pengajian kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti tanya jawab dan nanti diakhiri dengan doa.
Yang selanjutnya lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka pengajian bulanan pegawai kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar, yang mana beliau juga di samping Binroh Rumah Sakit Rumani, beliau juga Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa rahmatihi wa wa'ada man khalafahu bi'adabihi wa ghadabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-akhyar. Salatullahi wa salamu ala nabiyyina al-karim al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami muliakan Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, Dr. Titik Sumarni MKM, pejabat struktural fungsional Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong, dan teman-teman sejawat pegawai Rumah Sakit PKU. Kami juga pegawai PKU ya Bu ya. Jadi saya panggil teman-teman sejawat karena sama-sama kita bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian yang Pak Mujianto Sekdadit yang komunikasi dengan kami. Alhamdulillah di pagi hari ini sejuk atau panas Bapak Ibu? Sejuk ya? Panas saiki apa panas mengko? Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita syukuri. Tadi tagline kajian di PKU Muhammadiyah yang bagus itu, menggembirakan, mencerahkan, menyehatkan. Sehingga ketika tujuan kita dalam berkajian ini menggembirakan, tapi menggembirakan saja itu tidak baik kalau di dalam Muhammadiyah. Misalnya guyang guyung, ini orang anak pencerahan. Maka tagline yang kedua tadi mencerahkan. Bagaimana ada yang gembira? Ini kan habis gajian ya Dok ya. Masa uyuh? Ya kan kemarin sudah gajian loh. Oh habis, masya Allah. Tanggal yang harus entak ini. Ya, artinya sudah menggembirakan itu. Walaupun sekarang sudah habis ini, ya aku digembira pagi ini. Kemudian yang kedua harus ada yang mencerahkan. Kan itu, harus ada yang mencerahkan. Baru bagaimana kajian ini menyehatkan.
Menyehatkan apa Bapak Ibu? Spiritual kita. Menyehatkan spiritual. Maka kenapa di dalam rumah sakit Muhammadiyah itu ada bina rohani? Tujuannya apa? Untuk mengulik pasien-pasien yang sekiranya memiliki masalah dalam hal spiritual. Maka disitulah kenapa Muhammadiyah itu senantiasa berfastabiqul khairat dengan rumah sakit non muslim. Ada rasa iri. Iri itu boleh kata Nabi dalam dua hal. Yang pertama iri dengan ilmu yang diamalkan, yang kedua iri dengan harta yang diinfakkan. Itu boleh, kita iri boleh. Iri dengan non muslim bagaimana? Ilmunya para pastor, para suster itu salah satu pengamalannya adalah di rumah sakit. Dan pernah berkunjung ke Elizabeth? Belum. Pernah ada keluarga yang opnam di sana? Belum. Atau pernah dapat ceritanya? Belum pernah. Mbok yo sinau. Ada keluarga yang dirawat di sana enggak? Belum. Sok-sok tanya. Ketika di Elizabeth setiap jam 7 pagi itu pastor dan suster muter. Menyampaikan apa? Menyampaikan motivasi. Nih, masa kita enggak? Kan ini. Jadi ustadzahnya sana pun muter itu. Ustadzahnya orang Katolik itu muter ke pasien-pasien, baik muslim maupun non muslim. Kalau di Jogja itu di Bethesda, di Panti Rapi, itu udah SOP-nya begitu. Jadi setiap jam 7 itu masuk ke pasien-pasien untuk memotivasi. Dan jika yang seagama maka diajak untuk kebaktian. Perawatnya, dokternya itu juga diajak untuk kebaktian. Maka ada salah satu cerita dokter spesialis daftar di Romani. Kemudian kebetulan saya diminta untuk ngetes. Dokter spesialis bagian tentang virus-virus waktu zaman COVID itu. Nah, beliau tugas utamanya di RST Wiratama, kemudian ditawari Romani atau Elizabeth. Beliau kemudian konsultasi sama seniornya, dok gimana? Anda ke Romani saja. Nah, kenapa? Saya bertahun-tahun di Elizabeth, saya ditawari kebaktian terus. Seniornya itu yang sudah ke Elizabeth. Nah, disitulah bagaimana beliau kemudian memilih untuk tadi mengabdi di rumah sakit Islam sampai sekarang, memilih bahwa bagi kita bukan kemudian kita jadikan rumah sakit Nasrani itu non muslim itu sebagai seteru atau musuh, tapi kita belajar wong sana aja bisa, masa kita tidak bisa. Maka bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah, di sini pula lah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita punya. Kan syarat menjadi pegawai kan muslim ya. Ada enggak yang non muslim masuk sini Pak? Nggak ada loh. Ada Pak? Ada? Oh muslimah. Mohon maaf. Ada yang mu'alaf? Ada yang mu'alaf enggak? Enggak ada. Di kami ada yang mu'alaf. Dan ini ada perawat bidan yang sekarang sudah jadi MPP. Beliau bercerita, saya ini termasuk mu'alaf tak? Dan ini beruntung bisa bekerja di rumah sakit
Islam, sehingga saya sambil bekerja sambil belajar membaca Al-Quran. Kalau dulu perawat, dulu senior itu kan tidak ada prasyarat masuk bisa baca Quran. Kalau sekarang ada syarat bisa baca Quran. Kan itu Pak. Maka dari situlah ada rasa syukur ketika bekerja di mana dia mencari nafkah, tidak hanya bekerja. Maka tagline dalam Mars Rumah Sakit kami apa? Bekerja sambil berdakwah untuk menggapai ridho ilahi. Nah itu. Jadi ontes ini dinyanyikan terus menerus. Jadi masuk rumah sakit itu dinyanyikan terus menerus untuk menggugah semangat bahwa kita bekerja sambil berdakwah untuk menggapai ridho ilahi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita berikhtiar untuk bersama-sama mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di bulan Rabiul Awal ini bagaimana kita bermuhasabah tentang Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi ini juga nanti yang menggembirakan, yang mencerahkan, juga menyehatkan. Nanti kalau saya yang tambahi memajukan, menyehatkan, memajukan. Sehingga di Muhammadiyah ini tidak stagnan, kita terus maju. Kalau sudah tercerahkan, ya harus maju. Jangan tercerahkan terus meneng. Maka kenapa harus bergerak? Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah. Boleh ya rasa ragu-ragu. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Iya. Jadi pas nyebut Allah itu memang harus pas. Jangan pas nyebut tentang adab neraka jangan bilang Allah. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang baca Quran itu iya, ketika jenengan menjawab Allah itu mah kenikmatan. Nah itu ya. Tapi ketika Al-Quran yang dibaca membahas orang munafik, orang musyrik, adab neraka, itu jawabannya apa? Astagfirullah, na'udzu billah, alhamdulillah, malah cilok. Maka di Muhammadiyah harus tercerahkan. Menjawab Allah boleh enggak? Oh boleh, membaca Quran aja boleh. Zikir itu bagus. Cuma kata Ustaz Rajid, kullu maqalin likulli maqalin maqamun. Setiap apa yang kita ucapkan itu sesuai pada porsinya, pada tempatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan wa idh qala Isa ibn Maryam, dulu Nabi Isa putranya Maryam itu menyampaikan pada
kaumnya, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kamu sekalian. Tugas saya musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sebelum saya dengan membawa kitab Taurat. Kemudian ada yang mau saya sampaikan lagi, apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Ada kabar gembira yang akan saya sampaikan, bahwa nanti ada Rasul setelahku yang datang. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Inilah tersebut berapa abad sebelum kelahiran, Pak? Semua tadi ya Mas ya? Saya jawab tadi ya? Umroh, amin. Iya, memang ini harus ada dong, harus ada. Ini syaratnya engkau dihitung setahun sergap ngaji bulanan apa ora? Nah, jadi salah satu penilaian di Romani juga sama. Jadi yang dapat umroh 1, absensi doa paginya terpenuhi enggak? 2, sholat berjamaahnya terpenuhi atau tidak? 3, qiyamul lailnya terpenuhi enggak dalam 1 bulan? Jadi ada absensi doa pagi, ada absensi sholat berjamaah, ada absensi qiyamul lail. Kan itu. Kemudian di ruangan ada kasus apa enggak? Kinerjanya baik atau tidak? Ini dapat hadiah enggak? Saya tadi tanya. Jarak antara Nabi Isa menyampaikan nanti ada utusan setelahku bernama Ahmad, yang kemudian lahirlah Muhammad, itu kira-kira berapa ratus tahun? Ada yang berani tunjuk tangan, angkat tangan. 1 saja, kalau angkat tangan 2 artinya menyerah. Berapa? Berapa? Selisihnya berapa? 500. Nah, betul. Kurang lebih 500 tahun. Iya, tapi tambahin 1000. Iya, artinya kurang lebih 500 tahun atau 5 abad. Artinya apa? Nama itu tersebutkan itu di lain negara, di lain tempat sudah muncul. Kalau Nabi Yahya namanya muncul melalui orang tua. Malaikat menyampaikan pada Zakaria, nanti kamu akan punya anak bernama Yahya. Nabi Isa namanya disebutkan sama siapa? Ibunya, ya Maryam, nanti kamu akan punya anak laki-laki bernama Isa. Kita tersebutkan dapat. Kita lahir, namanya sudah tersebutkan berapa puluh tahun sebelumnya. Ya Pak, wis disebut gitu. Misal setelah jenenge wis disebut kira 10 tahun saat dulu. Belum. Baru dipikirkan setelah lahir. Nanti pitung dino. Pas akikah disebutnya jenenge itu rembukan. Rembukannya orang anteng-antengan, padu. Mbah Kakung, Mbah Putri sing pertama, Mbah Kakung, Mbah Putri sing keloro. Bapak ibu banjur wis disusun rapi-rapi simbahe ta. Teko Mbah Buyute teko. Iki jenenge ora cocok. Wong lahire dina iki kok jenenge iki. Nek lahire Kemis aja dijeneng Kemis. Jenenge Senin. Ini pun bahaya. Nah, maka di Romawi itu ada
pegawai purna namanya Senin, tapi lahirnya hari Kamis. Puasa Senin sampai Senin. Enak ngeleng-ngeleng penak. Ya, maka ketika Allah menceritakan Nabi Isa sudah menyebut nama Ahmad itu 500 sebelumnya. Dan nama Ahmad itu diakui oleh Nabi sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-ma'iyul ladzi yam'allahu bihil kufr wa ana al-hasyir alladzi yahsyurun nasa fil yaumil qiyamah. Itu kata Nabi, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, saya Al-Hasyir. Maka nama-nama Nabi Muhammad itu banyak. Beliau sendiri yang menyampaikan. Sehingga apa? Kata Ahmad di dalam surat As-Saff ayat 6 yang dimaksud adalah Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad bin Abdullah. Maka harus kita yakini bahwa Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad yang dilahirkan dari ibunda Aminah bersuamikan Abdullah, bukan Muhammad yang lain. Di sini ada nama Muhammad. Muhammad sinten Mas? Muhammad Nur Arifin. Muhammad Nur Arifin. Dia mana? Muhammad Nur Arifin ini sajane sesuai bahasa rak cocok. Ayo sing jenenge Arifin ini loro. Ane dawa. Arifin. Ini makanya abo. Bokongnya abo. Sebab Arifin itu jamak. Ini jamak. Bokongnya abo. Berarti apa? Arif. Nah Arif ini siji, tapi ini Arif ini oke. Makanya wong siji ning beban oke. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita melihat bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang memang nanti Allah siapkan mulai dari kelahirannya sampai nanti tumbuh kembangnya Allah atur sedemikian rupa. Maka peristiwa kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa yang dinanti-nantikan oleh semua keluarganya, khususnya Bani Quraisy. Jadi simbahnya, pakdenya, paklik-pakliknya, handai tolannya itu menunggu. Dan di saat kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ pula lah banyak hal. Saya tidak bahas yang satu persatu. Yang kita lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu keistimewaan bagi seorang perempuan yang bisa melahirkan, dan ini tidak bisa diperoleh oleh laki-laki. Yang ruangan maternitas pundi bidan bayi sebelumnya ada janin, tumbuh kembangnya seperti apa, itu pun ilmu, dan ilmu itu melekat dalam agama kita. Al-Quran menggambarkan pertumbuhan janin itu dengan sempurna, maka janin yang ada di dalam perempuan, rahim seorang perempuan pilihan
Karena tidak semua perempuan diberikan amanah. Bukan berarti yang tidak diberikan amanah itu hina, enggak. Contohnya siapa, Bu? Maka ketika ada teman kami yang lama menikah tidak punya keturunan, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Siti Asia pun mirip, Pak, asmane Siti Asia. Siti Asia itu sini. Pengguna jenengan. Tutulan apa, Pak? Siti Asia, ini nek ning Jepara tutulan sebelah. Tapi nek ning Mesir tadi bojone Raja Fir'aun. Nah itu. Siti Asia tidak diberikan keturunan, tapi Allah datangkan seorang bayi, dan itu memang yang mendekatkan Siti Asia kepada Allah. Dipun, tidak ada di dunia ini yang Allah ciptakan tanpa sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tetap ada fungsinya, tetap ada hikmahnya. Maka ketika Rasulullah lahir digambarkan oleh para penyair Arab dengan keindahan-keindahan. Langit di saat itu cerah, kemudian hawanya sejuk, di Mekah kotanya tenang, dengan berbagai hal yang itu menjadi keharuan. Semua keluarga memiliki kebahagiaan, satu dengan yang lainnya saling menggembirakan. Abu Lahab, dengar Abu Lahab? Siapa yang setiap hari baca namanya Abu Lahab? Iya, sing duwe apalan Al-Kafirun tekan Anas kok. Jadi sholatnya sholat subuh Al-Kafirun Idajah, sholat zuhur Tabat karo kulhu, engkau sholat asar Kulal Kepala karo Anas, maghrib balik meneh Al-Kafirun Idajah, engkau isya balik meneh Al-Lahab karo kulhu. Yusuf mending Istiqomah itu, Pak. oh istiqomah. Istiqomah tonggone sapa meneh? Agama rumah. Artinya apa? Surat Al-Lahab Allah abadikan itu memang karena sifatnya Abu Lahab setelah kenabian. Tapi sebelum kenabian, Pak, Abu Lahab itu sayang luar biasa dengan ponakannya yang bernama Muhammad. Bahkan ketika kelahiran Muhammad, rasa syukurnya Abu Lahab bagaimana? Memerdekakan budaknya yang namanya Suwaibah, tak merdeka. Itu saking bahagianya seorang paman dengan kelahiran ponakannya. Kalau kita paling ketika ada ponakan lahir nyenteni berkat akikoh teko nembe milih gitu. Ora pas babaran ini. Pas babaran ini kan alhamdulillah semoga jadi anak soleh. Wis ngono to. Ini ora ono ngani apa ora. Mung ngene nek wis terterane teko. Berarti apa, Pak? Ini tradisi budaya, bukan berarti kita lebih buruk daripada Abu Lahab. Nah itu dong, jangan cepat ambil kesimpulan. Kekurangan kita tuh semakin cepat semakin baik, termasuk ambil kesimpulan terlalu cepat seolah-olah baik, padahal itu menjerumuskan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kelahiran Nabiullah Muhammad semua bahagia, keluarga semua bahagia, termasuk kakek beliau Abdul Muthalib sangat bahagia. Jadi ketika Abdullah nikah dengan Aminah, saking senengnya Abdul Muthalib dia nikah. Jadi anaknya nikah, bapaknya ya nikah, saking seneng, rasa syukurnya.
Jadi anak ini anak Abdullah ini anak kesayangannya Abdul Muthalib. Ketika menikah dengan Aminah, saking senengnya dia memerdekakan budak, dia nikahi. Saking rasa syukur, jadi mengangkat derajat. Tapi aja ditiru, itu budaya dulu. Ya Pak ya. Jangan anaknya mantu, bapaknya melu nikah. Anaknya mantu, anaknya bapaknya kawin kan. Jangan sampai bingung. Itu jadi yang kawin bapaknya kok anaknya. Kemarin sempat rame teman kita itu di keseling undangan hitanan kan itu. Undangan ke teman-teman. Loh fotonya kok bapaknya. Loh Pak Rosi, ini sing sunat anaknya apa sampean? Jenenge Rosi. Loh nek ning desaku sing dipajang fotonya bapaknya ya Pak. Oh ya weh, ini budaya. Jadi ning Demak kuwi ana satu kampung itu ketika hitanan itu sing dipajang fotonya bapaknya. Menopo. Jadi jenenge anak nih fotonya oh anaknya Pak Iki ngono lho. Nek fotonya anaknya ora kenal. Jawabannya ngono. Jadi itu budaya, tradisi. Ini Jepara nonton boten. Boten fotonya sapa? Anaknya lah, boten fotonya jenengan. Yo gege Pak ne wis itu difoto ibuke. Dikitan anaknya malah fotonya ibu. Itu saya bingung meneh. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, maka kelahiran Nabi kelahiran yang menentukan. Awal Allah memberikan alam semesta ini seorang anak yang kelak memang jadi utusan Allah. Allah jaga sedemikian rupa. Maka dalam putusan tarjih peringatan Maulid Nabi itu bukan ranah ibadah, bukan ranah ibadah dalam konteks peringatan, ya. Sehingga apa masuk dalam kategori ranah muamalah. Ketika ranah muamalah pada prinsipnya boleh. Sebab apa? Isinya Maulid Nabi itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menumbuhkan rasa cinta. Tapi ketika sudah kemudian bergeser, sapa wonge sing ora melu mauludan, ora dadi umate Kanjeng Nabi, eling wong Muhammadiyah kae ora tau mangkat berjanji mongko wong Muhammadiyah ora bakal mlebu swarga sebab ora diakui umat Nabi. Banyak guys masalah ngono kuwi Pak, itu harus diluruskan. Jangan kemudian kita ikut memusuhi. Kan itu bagaimana kita meluruskannya? Ya dengan cara sesuai profesi masing-masing. Ketika kembali ke kitab Al-Barzanji, itu sebuah karangan yang kemudian menceritakan sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Yang akhirnya tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta, bukan urusannya terkait dengan nanti yang mau masuk surga ki sapa ngono niku. Belum ada penjelasan yang baca kitab Al-Barzanji mlebu swarga sing ora mlebu neraka. Tidak ada. Berarti baca buku kitab Al-Barzanji boleh enggak? Boleh. Ada larangan enggak? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada perintah, enggak ada larangan, posisinya tapi ketika sudah mulai diyakini, nah itu yang mulai diluruskan. Nah khususnya kita yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu sudah mulai harus tercerahkan, kan itu.
harus tercerahkan. Sehingga apa? Zikrullah, zikir kepada Allah itu kewajiban kita. Nah itu. Bersolawat kepada Nabi itu kewajiban kita. Dengan cara apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membahas kitab Al-Barzanji. Ini waktunya sampai selesai jam berapa tuh? 3 sore. Itu jenenge ya iso ngisi. Kalau jam 3 sore terima Bapak Sijito. Jam 3 sore kau sana ini Sijito sama Mas Arif ini, Mas Arif. Kawan padane jare, Pak. Oh ya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, menarik. Maka ketika kita sudah tercerahkan bahwa di Maulid Nabi ini kita boleh kan itu belajar tentang sirah Nabi, sirah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bergembira dan semuanya ikut melihat bahwa tumbuh kembangnya Nabi itu dengan berbagai tahapan. Sehingga terkadang kita langsung lupa Nabi lahir kemudian ujuk-ujuk jadi Nabi umur 40. Dan itu nanti sebelum umur 40 yang diingat Nabi menikah dengan Khadijah. Maka kalau mas-mas mau sunnah Nabi ini sebelum kenabian atau setelah kenabian itu menikahnya dengan perempuan yang lebih maka ketika belajar dari kulitnya saja, padahal Nabiullah Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah itu indah loh, dan itu jadi seorang laki-laki yang tumbuh kembang di dalam keluarga besar tanpa orang tua, simbahnya, pamannya, kemudian dia ditempa dengan bimbingan Allah, maka di situ pula lah ketika Nabiullah Muhammad tumbuh kembang dengan kepercayaan dan dengan amalan-amalan, maka pantaslah Nabi ketika dipilih. Jadi kalau jangan lihat saya, potongan saya itu dipilih sama mertua atau saya milik mertua? Lu ngerti kan? Padahal terima guru madrasah. Maka ketika istri saya tanya, gajinya terima 250.000, gelem terus apa ora? Lo kok ngerti barang jenengan? Ada survei. Kita harus mendelok profil kula niku. Penggemar diam-diam. Masyaallah. Nah, maka Siti Khadijah memilih itu bukan karena ganteng, bukan. Maka mertua itu memilih saya bukan karena gantengnya. Dan itu berkurang mau pilihan dia. Oh nona itu. Yang penting aku pengen besanan karo anak Pak Kai. Lah mas-mas iki kok nikah kabeh. Kula bontot ya, ono iki ya iki. Maka ketika sampai lho napa jenengan larini Pak Niko kok padha karo bapake. Luwih ganteng bapake. Bapak itu rahimakumullah, maka perjalanan Nabi kecil sampai remaja itu menggembirakan orang-orang di sekitarnya. Di saat ketika ada perselisihan antar suku, Ka'bah pas rusak,
Kemudian Hajar Aswad itu kemudian lepas. Kemudian masing-masing suku ingin memasang Hajar Aswad lagi, rebutan. Kemudian kesepakatan siapa? Orang yang pagi-pagi betul datang ke Ka'bah, maka dia yang memasangkan Hajar Aswad. Dilalah Allah memberikan ketentuan yang datang adalah Muhammad muda. Maka keputusan Muhammad muda bagaimana? Dia lepas selempangnya atau mungkin sorbannya ya. Kemudian masing-masing suku memegang sorbannya. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah situ, semuanya memegang. Maka disitulah Bapak Ibu bagaimana Muhammad muda sudah mulai mencerahkan lingkungan. Jadi perseteruan antar suku mulai hilang. Kurang perlu meneh padu-padu. Ibu, Pak, Abi Muhammadiyah kok Abi NU? Ya, nggih. Abi Muhammadiyah kok Abi NU? Ya, Abi Muhammadiyah kok Abi NU, Pak? Nah, iya, nek kerjane ning PKU Muhammadiyah ya Abi kabeh. Pandangannya harus gitu, kan itu. Kalau kita terkait dengan ukhuwah Islamiyah, semuanya baik. Ketika kita di rumah juga harusnya sama. Ojo ning PKU, mungkinnya api kabeh. Tekan rumah, api NU. Ngono Pak? Ping arifin. Nah itu artinya tercerahkan Pak. Tuh. Jadi posisi kita berislam itu berislam dengan sebenar-benarnya. Wong dene kok sana kemudian menjelek-jelekan kita, ya sudah itu urusan sama. Loh Mas kok gelem-gelem sampai kerja ning PKU Muhammadiyah sampai kan mudin yang gini. Kan ada. Artinya sing ngesahi tahlilan kok gelem-geleme kok kerja ning Muhammadiyah. Nah itu ketika jalan di sini sudah tercerahkan bahwa ngesahi tahlilan itu sebuah amalan sosial. Tapi ketika bekerja di sini adalah kewajiban memenuhi kebutuhan. Gini ngomong gini. Sebab apa? Tidak dipungkiri bahwa lingkungan yang ada itu akan membawa kita, tapi kita sendiri harus pandai-pandai memposisikan. Jangan ada dusta di antara kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi mencerahkan kaum yang ada, suku-suku yang ada, maka disitulah ada ukhuwah Islamiyah ukhuwah dalam skala istilahnya ukhuwah wataniyah, ukhuwah al-qabiliyah, ukhuwah antar suku, al-qabail. Jadi ada hubungan yang baik antar suku masing-masing. Sudah tidak merasa lebih di antara yang inilah nilai-nilai sosial yang muncul pada Muhammad muda. Ketika dalam urusan pekerjaan, Muhammad muda amanah, jujur, dan itu. Ketika amanah, apapun yang diberikan kepada Muhammad maka akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika Muhammad jujur, apapun yang ditawarkan, jika itu dagangan, maka ditawarkan dengan kejujuran yang ada, tidak ada kebohongan di dalamnya. Maka kemudian amalan-amalan itulah yang muncul sesuatu yang maju. Jadi peradaban Makkah itu menjadi maju di saat di situ ada Muhammad
muda. Dikenal pedagang-pedagang Makkah dari suku ini orangnya jujur-jujur. Maka ketika berdagang tidak pernah rugi. Dan itu bayangkan jika di rumah sakit kita itu karyawannya amanah-amanah, jujur-jujur, kira-kira PKU Mayong 10 tahun ke depan jadi apa? Jadi rumah sakit yang bentuknya seperti apa? Meningkat lantainya atau meningkat gajinya atau meningkat apa nih? Ini kan tergantung jenengan jujur amanah gajinya meningkat, tapi nerak jujur amanah ya pendapatnya sak mono wae. Artinya amanah ini nilai-nilai yang tumbuh pada diri Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita belajar sampai pada kenabian, maka semakin cepat, menggembirakannya semakin luas, mencerahkannya semakin meluas, memajukannya juga semakin cepat. Maka ketika Nabi di Makkah itu tidak bisa berbuat apa-apa selama 11 atau 13 tahun menurut pendapat ulama, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13 kan itu kira-kira bagaimana ketika sudah mentok. Nah tadi malam saya bahas tentang kaum Hawariyun, surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 49. Maka disitulah, mohon maaf, ayat 49 kaum Hawari. Disitulah Nabi Isa ketika wis kepepet, aku wis ora dipercaya karo wong sekitarku, hanya nyawa yang sekarang saya pertaruhkan atas petunjuk Allah. Kan itu. Jadi Nabi Isa menyampaikan, iki awakku tinggal nyawa sing men selamat. Kan itu. Saya mengajak wis ora bisa. Kira-kira siapa di antara kalian yang mau menolong saya? Qala man ansari ilallah. Sapa sing nulungi aku? Qala al-hawariyun. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang diajak bercakap. Al-hawari al-hiwar. Orang yang diajak bercakap itu ada 13 di sini. Maka 13 itu dikurangi 1, Judas Iskariot menyampaikan, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Bukan menyebutkan nahnu ansaru ilaika, kami akan menolongmu wahai Isa, bukan. Tapi jawabannya kami yang akan menolong agama Allah. Paham tak? Yang berbicara Nabi Isa. Awakmu meh nolong aku apa ora? Tapi jawabannya awakku kabeh meh nulungi agamane Gusti Allah. Yang artinya sudah sejalan dengan Nabi Isa. Begitu pula Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika sudah diberitahu oleh Allah, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy sudah berkumpul di Darun Nadwah merencanakan kematiannya, bahwa semua sepakat bahwa kamu harus dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera untuk mencari sahabat yang bisa menolongnya dan bisa menjadi penjaminnya. Nanti saya jelaskan hebatnya komitmen orang Arab. Yang diincar hanya satu orang, Muhammad. Tujuannya Muhammad kudu mati, apapun usahanya. Maka sebelum itu berjalan, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, Nabi menghubungi Abu Bakar,
menyiapkan kendaraan, menyiapkan gaet, kemudian bekal, dan Nabi kemudian yang kedua meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah. Berarti penolong Nabi ada. Maka kata Nabi, kullu nabi hawari. Setiap nabi itu ada penjaganya, ada orang yang menolong. Di saat Ali tidur di rumah Nabi dan Nabi beserta Abu Bakar sudah meninggalkan Makkah, di saat yang jaga rumahnya Nabi itu kemudian masuk rumah Nabi, yang didapati bukan Muhammad tapi yang didapati Ali. Kira-kira nek wong Indonesia nemoki ngono kuwi dipateni san ora apa? Oh, itu nasibnya Pierre Tendian itu. Kan itu nasibnya pahlawan revolusi Pierre Tendian. Ora ketemu sing digolek satpame di pateni. Kan itu tuh. Oh. Kan itu. Ahmad Yani, Ahmad Yani, Nasution. Nah, Nasution lompat, sing ditembak anak. Tapi orang Arab tidak. Sing digolek Muhammad, ya Muhammad tak pateni, sing turu du Muhammad, ya tak pateni. Kan itu Pak. Jadi orang digolek seakar-akare. Tujuannya siji ya kuwi. Orang ana kuwi ya wis. Kan itu. Maka terkadang kita menjelek-jelekkan bangsa lain, justru komitmen bangsanya lebih baik dari kita. Kan itu tuh. Itu terkait dengan tradisi budaya. Maka bagaimana ketika ada tradisi budaya yang baik, kita ambil komitmen itu. Maka dalam pekerjaan kita salah satu yang baik itu komitmen. Orientasi kita apa? Akreditasi paripurna. Oh iya, saat ini kalau mengucapkan selamat milad gitu dan pegawai semua. Jadi milad yang keberapa ini? Milad yang ke-12. Alhamdulillah. Berarti selama ya tepuk tangan 12 ini berarti masih cukup lumayan. Iya, jalannya cukup lumayan. Iya. Tapi lebih enteng daripada wis kadung gede ning susah ning ngatur to. Romani wis kadung gede. Jadi nek ngatur itu alon-alon mau merapikan lagi. Jadi kami pun juga masih masa merapikan lagi. Nah, maka disitulah Bapak Ibu rahimakumullah, milad itu ketika disandingkan dengan miladur Rasul itu bukan sekedar hanya lewat, tapi ada ibrah di situ. Maka Nabiullah Muhammad SAW ketika sudah dinyatakan segala sesuatu itu milik Allah, maka semuanya hanya Allah yang nanti menjadikan tempat kembali. Maka ketika Rasul memajukan pindah di Madinah, maka di Madinah itulah cukup 10 tahun. Itu kalau bukan kenabian tidak mungkin. PKU 11 tahun dulu, api-api ya begini. 10 tahun bayangkan. Hitungan kita itu masa yang singkat. Bagi yang sudah masa tugasnya 10 tahun kroso rapi. Kroso. Kan ya? Tidak terasa, apalagi yang sudah 30 tahun. Yang mulai bekerja, kalau saya baca sejarahnya kan mulai ada balai pengobatan tahun 1969 di sini. Ini lebih dahulu daripada rumah sakit yang di tempat saya, rumah sakit dari Istiqomah Muhammadiyah. Ini baru mau kecil. Nah, ini. Artinya apa? Bahwa untuk masa 10 tahun tidak bisa diperoleh kecuali ada tangan Tuhan yang ada di dalamnya. Maka setiap tahun Nabi itu berjuang untuk menyampaikan bahwa ini ajaran agama Allah yang benar,
itu berapa kali dalam mengajak? Berapa mujahid yang mati ketika dikirim mengirimkan surat ke kerajaan tertentu, ada yang kembali, ada yang tidak. Dan itu ya, ibaratnya apa? Mengirimkan delegasi untuk mengajak, ada yang selamat, ada yang tidak. Maka jangan dikonotasikan Nabi itu senang perang. Dan itu Pak, wong Arab itu senang perang. Era Nabi itu tidak. Jadi kenapa terjadi perang? Karena memang ada hal yang harus dipertahankan. Bukan kita orientasinya menyerang seperti penjajah, enggak. Lihat sejarah secara komprehensif. Ya. Tahu komprehensif Pak? Obat tahu. Maka ketika kita belajar tentang Nabi dan eranya Nabi, jangan dilihat Nabi itu senang perang, enggak. Maka ketika ada delegasi di sana, kemudian balik tinggal nama, maka disitulah mulai ada reputasi. Man ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menjadikan orang itu hidup satu, maka selayaknya dia menghidupkan semua manusia. Wa man qatalan nas, barang siapa yang membunuh manusia satu, qatalan nasa jami'an, maka dia akan membunuh semuanya. Maka kenapa dulu ketika kita COVID, kita pernah ini bertarung dengan COVID, Muhammadiyah dicibir, apalagi PKU Muhammadiyah, kita sidik COVID positif, nengkono ke orang mungkin positif, kan itu kan? Apa prinsip kita? Jika kita meninggalkan orang itu dalam kondisi meninggal tanpa tindakan kita salah. Dan itu. Tapi ketika kita sudah ikhtiar dan Allah menentukan situ, itulah ketentuan Allah. Jangan kemudian kita membiarkan. Dan saya juga relawan di Bina Rohani siang malam. Jadi siap jam 1 malam, ya siap di Kepelong, ya tahu. Dan itu. Jadi di sini ada yang pernah di Kepelong aku. Belum ya, insiden itu belum ya. Kita sampai mengundang Propam, AL, Polda pernah kita undang. Karena backingannya Brimob, jadi langsung kita undang Poldanya. Polda ngirim orang, Polda urung-urung Pom, AL, Propam, datang. Nah, terima pena, lalu patu-patu Propam teko di wongi mas, niko, gitu. Parani cekel LE gol. Jam 1 malam kita koordinasi, ini goro-goro. Nah artinya apa? Kita bertarung seperti jangan kemudian dianggap angin lalu. Bahwa bagaimana disitulah perjuangan kita. Itu perjuangan kita. Jadi kenapa ketika Allah memberikan kita pencerahan dan kita ingin maju, coba kalau tidak ada COVID, kita tidak dapat pelajaran yang beraneka macam. Kan itu termasuk Bina Rohani, pemulasaraan, mungkin kita tidak mungkin ada ilmu baru di situ. Maka disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kita harus mulai tampil. Dan itu jangan mendelok Mas Arifin yang menulis ngantuk. Oh, sip malam. Orang alasan. Baik ngaji. Mau pengen untuk jenazah piro? Oh, masya Allah. Jadi pertanyaan Bina Rohani sama Jantong itu biasa kita seperti itu, Bu. Yang cukup untuk piro, yang masuk untuk piro itu jenazah.
Jadi kode. Untuk piro dan? Untuk piro dan? Untuk piro? Alhamdulillah syukur. Kan itu Pak. Jadi ada progres di situ. Kita harus tampil kuntu khaira ummatin, kuntu khaira ummatin. Kamu sekalian itu sebaik-baik umat. Ketika Allah memilih, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Wahai Maryam, kamu sudah dipilih Allah. Kan itu. Wa tahharaki, dan kamu sudah disucikan oleh Allah tanpa dosa. Nah, kalau ada yang menyampaikan janjinya Siti Maryam itu nabiyah atau enggak? Kan itu nih. Kalau dulu belajar filsafat Islam, maka dosanya menyampaikan saya bisa menyatakan secara pribadi Siti Maryam itu setara Nabi. Tapi kan ulama tidak membolehkan. Kan gitu Pak. Sebab apa? Amalan-amalan Siti Maryam itu betul amalan-amalan yang sudah jadi pilihan Allah. Lahir, kemudian tumbuh kembang dibimbing Nabi Zakaria, kemudian tumbuh kembangnya terjaga tanpa tersentuh seorang laki-laki pun, kemudian hamil tanpa suami, itu pun qadarullah, kemudian lahir atas perintah Allah, atas bimbingan Allah. Kan itu. Maka di situ pula bagaimana kita juga berperan. Kita sudah dipilih menjadi pegawai rumah sakit Islam, itu sudah dipilih. Maka jangan minder. Jangan utangnya apa orang? Gimana Pak? Bu, utangnya kata jenengan bandingin kalau jenengan sing PNS, kira-kira utangnya ada yang podo jenengan apa beda? Podo tuh. Gajinya ke PNS, utangnya ke? Aku biasa dulur ngoten yo seneng ora. Seneng ngono. Dadi ora minderan. Kene gajine sakmene, kalau gajine sakmono, ning padha-padha duwe. Jadi ana kata, nek ora utang ora iso duwe motor. Nek ora utang ora iso duwe omah. Kan. Ya boleh, tapi syaratnya ono sing tinggu nyaung. Ojo utang ning ra ono sing tinggu nyaung. Kan itu. Maka harus tampil. Jangan kemudian terima rumah sakit swasta kalah karo sing negeri. Kan itu tuh. Tidak boleh. Kita harus percaya diri, mulai tumbuhkan ini. Kan ini. Sebab apa? Tujuan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di Muhammadiyah itu Pak, kita mengajak yang baik. Ma'ruf itu baik secara bersama-sama. Kita bekerja di sini baik, maka tujuan kita untuk menuju kebaikan. Ngajak pasien untuk baca bismillah baik apa enggak? Baik. Itu salah satu standar dalam rumah sakit Islam Muhammadiyah Aisyah. Mas Arifin datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan tugasnya urut salam malah jawab salam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mesem din, mesem sapa. Bagi tenpundi, ada yang bisa kami bantu, kan itu harus tampil di situ. Maka di front, di depan, yang namanya di depan itu menjadi penilaian utama sekarang. Kemudian masuk ruangan yang di nurse station itu juga jadi penilaian utama. Kemudian masuk ke ruangan lagi pelayanan itu juga muncul. Kalau pelatihan PPI ada 5 moment. Ya Bu ya. 1. Apa? Nah, 5 moment itu 1.
Perdisian. Terus terus yang kedua 3 ya 4 5 Betul, aku ngerti lah. Misalnya pelatihan PPI, saya termasuk komite PPI di ruang jenazah. Kalau ruang jenazah kan harus ikut PPI, Pak. Maka ketika saat harus tahu itu, generalnya harus tahu 5 moment, 5 langkah cuci tangan, kapan itu. Nah, maka disitulah itu aja ada. Apalagi kita yang Islami, apa? Masuk ruangan dengan salam, kemudian mau tindakan Bismillah, kemudian selesai tindakan Alhamdulillah, kemudian setelah itu terima kasih, kemudian keluar ruangan ya salam bareng, assalamualaikum. Itu ketika dipraktekkan luar biasa. Nah, yang abad itu watanhauna 'anil munkar. Pernah kejadian di rumah sakit kami, Pak. Ada staf kami yang pas operan menyampaikan, kemarin sore kami dipanggil sama perawat. Apa? Perawat nelpon bahwa di ruang ini, kamar ini ada laki-laki dan perempuan. Didelok statusnya isi nona. Kan itu lagi soponi kan itu, kemudian dokternya meh masuk malah dikunci kon jero, Pak. Nah itu, nah barulah kemudian ada sesuatu yang harus dicari, kerohanian masuk, kemudian menyampaikan jenengan siapa, jenengan siapa. Oh, ternyata bukan keluarganya, kan itu. Ini mahasiswa asalnya Kalimantan. Dan ini masnya siapa? Temannya bekerja di sini. Nah, hubungannya apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Mohon maaf, rumah sakit kita rumah sakit Islam. Di depan sudah ada komitmen bahwa di sini tidak boleh ada istilah kok. Tidak boleh ada percampuran laki-laki dan perempuan tanpa ikatan mahram. Lantas gimana, Das? Nah, baiknya jenengan pulang ke kos-kosan jenengan biar enggak nanti ditunggu perawat. Perawatnya lanang apa itu? Bayu siap. Perawatnya itu jenenge rumah sakit Islam ini akeh wedoke. Ora percaya aku nek akeh lanang. Menjaga wedoknya. Nah itu artinya tanhauna 'anil munkar. Dan itu, jadi ada komitmen ke situ bahwa segala sesuatu itu memang harus kita jalani. Mau tidak mau harus kita jalani. Walaupun berat. Iya. Untuk menyelesaikan seperti itu berat. Apalagi pernah saya pribadi menghadapi mahasiswa yang asalnya dari Papua. Anak Papua itu mambune ya Allah. Dan lomba adus. Itu lanang wedok ning kono umbrus. Yo kita adus, kita kok yo ora ketok adus. Wis mambune yo ngono. Nah, terus bagaimana? Ya satu terkait dengan istilah kita sampaikan pelan-pelan betul. Kalau beda pulau, beda budaya, itu mah harus kita hati-hati. Nah, betul-betul hati-hati. Dengan cara itu tadi, apalagi pernah masuk dengan bau minuman. Nah, itu tanhauna 'anil munkar. Harus ada yang menunjukkan pelayanan di rumah sakit ini, pelayanan yang betul menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna bihi. Tentu didasari dengan ini. Nah, barulah
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Walaupun nanti ada ahli kitab yang mau mengimani, mau mempercayai. Artinya apa? Ada orang lain yang kemudian memberikan kita apresiasi baik. Kan itu Pak. Sehingga apa? Minhumul mu'minun. Dia melanjutkan kepercayaannya. Wa aktaruhumul fasik. Kita harus siap. Banyak yang tidak suka dengan kita. Kenapa diingatkan seperti itu? Memang harus kita hati-hati. Ya. Terakhir, ini saya lihat jam ini sudah setengah 10. Nah, sing jenis ini dari sarapan sih. Oh, berending pintu. Ya. Saya akhiri dengan refleksi Mila Rumah Sakit PKU Mayo. Nah, ini. Bapak Ibu rahimahumullah, ketika PKU pertama kali didirikan di Jogja, itu dengan apa namanya, kalimat yang enteng yang muncul dari murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Kiai Haji Sujat atau dulu disebut Mas Sujat. Mas Sujat ini menyampaikan kepada Pak Yai Dahlan, Pak Yai Dahlan, kathah piyantun ingkang boten mampu niku berobat, boten sakit. Nah, pripun anggene awake dhewe iki iso gawe balai pengobatan sing niku iso dienggo marang wong-wong sing ora mampu. Dan orientasinya bahwa mendirikan balai pengobatan untuk doa. Melihat apa? Bukan melihat rumah sakit pemerintah Belanda, tapi melihat rumah sakit Nasrani yang ada di Jogja. Waktu itu ada Bethesda sama Panti Rapi, dan itu disitulah banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu berobat di situ dalam kondisi awal muslim, selesai pengobatan dalam kondisi sudah tidak muslim lagi. Nah, itu paham? Maka benar kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Ini hadis apa ungkapan? Jadi kefakiran itu hampir saja tipis dengan kekufu. Orang yang ekonominya tidak mampu itu ketika dirubah keyakinannya sangat mudah dibandingkan orang yang mampu. Apalagi orang kaya, dia muslim kaya, ketika mau dimurtadkan susah. Ustaz dia mampu, mau dimurtadkan susah, tapi ketika ustaz kemudian tidak mampu, dimurtadkan gampang. Wis ono bukti. Nah, sudah ada bukti. Ustaz iya, tapi dia secara ekonomi tidak mampu. Ditawari jadi misionaris Kristen dengan gaji yang sekian lipat. Jadi Ustadz di pondok hanya 650.000 atau 750.000, kemudian ditawari jadi misionaris Kristen gajinya 100 juta. Milih yang mana Mas? Milih gaji juta atau 50.000 atau 100 juta? Iya Pak. Jadi kepala keluarga. Jadi perawat PKU Mayong gajinya 1.100.000. Baru jenengan ditawari kerja ning rumah sakit Singapura, syaratnya kudu pindah agama, bayarannya 50 juta. Milih pundi? Nggih, milih Singapura. Milih pundi? Datang kira? Oh, milih PKU nih bayarannya 50 juta. Berarti itu ngenteni pensiun. Pensiun gua untuk BPJS TK.
Ya kan kalau kan dapat BPJS Ketenagakerjaan ya Bu ya. Apalagi sekarang sudah ada GMO, tinggal lihat tulis ketok. Jadi masa kerja kita berapa tahun, itu tabungan kita di ketenagakerjaan sudah berapa ini, ketok. Nah, Bapak Ibu disitulah kemudian Pak Yai Dahlan mengapresiasi, boleh lah. Lah terus bangun itu iso apa ora? Mas Sujat nyampaikan lagi, yo iso wae ya. Wong kono mangan iki yo mangan. Kono ngombe awake dhewe yo ngombe. Wong padha-padha mangane padha-padha ngombe nih. Berarti iso enggak? Gawe. Sana ta? Wes, ya wes berarti padha-padha isone yo gawe. Maka ketika membuat klinik pertama di Ngabean, maka disitulah kemudian ada kesulitan-kesulitan. Nanti saya korelasikan dengan sejarah yang di PKU Mayong. Karena ketika membahas ini saya mau tidak mau harus melihat profil PKU Mayong. Nah, kan gitu. Sehingga apa? Jenengan yang bekerja itu ada ikatan bahwa sampai seperti ini bukan hal yang mudah. Nah itu Pak. Untuk sampai pada PKU Mayong sebesar ini itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Pasti ada yang karyawan yang sudah paling lama ada. Paling lama berapa tahun pengabdian kau? Mas Muji. Sinten malih? Bu Mustafa. Bu Istofa. Sinten malih? Kan ada Pak Diti. Saya itu artinya tahu betul. Saya di rumah ini baru. Maka ketika ada sesepuh Pegawai Purna menyampaikan kepenak saiki yo Mas. Benar, penak saiki. Tapi ketika kita tidak menilik sejarah, maka kita tidak pandai bersyukur. PKU kepanjangannya apa? Pertama kali penolong kesengsaraan umum. Ini pertama. Maka PKU itu ya menolong orang-orang yang sengsara, siapapun tanpa melihat agamanya. Siapapun, waktu di Jogja ya sapa wae sing lara ya diobati. Masalah apa enggak? Masalah apa? Ketika semua orang tidak mau diobati lah, terus bayar dokter, perawat, sopo, tukune obat piye? Padahal dokter karo perawat yang duwe anak, duwe bojo. Dan itu, maka di situ masalah baru. Ketika masalah baru bagaimana? Ya semua orang-orang yang mampu berobat itu yang bayar. Kemudian yang mau ada kelebihan silahkan. Dan itu. Nah, tumbuh kembangnya bahwa semuanya harus bayar. Ketika PKU awalnya penolong kesengsaraan umum, kemudian semakin mengerucut kepanjangannya jadi pembina kesehatan umat. PKU sekarang ini itu kepanjangan pembina kesehatan umat. Berarti sudah maju, Pak. Kalau dulu itu menolong, kalau sekarang sudah membina. Bagaimana untuk pencegahan biar umat ini tidak sakit? Dan itu, loh kan, nek bina dan orang loro itu sing preksa ning PKU sopo. Nah itu artinya tadi kita cepat mengambil kesimpulan bahwa Allah menetapkan sunnatullahnya itu ada kullu da'in. Setiap orang itu pasti sakit. Kan itu. Dan setiap ada orang yang sakit itu dawa, pasti ada obatnya. Dan itu tuh pasti ada obatnya. Obatnya apa? Nah itu berkelanjutan, tidak bisa satu kali, dua kali. Nah maka ketika PKU yang sekarang sedemikian rupa
sudah berkembang, kemudian muncul Pak, muncul kalimat yang tidak mengenakan. Nek periksa ning PKU larang. Gitu apa boten? Wis tau ana suara ngono. Jenengan yo mengiyakan. Ada tilawato. Ada ilat seperti itu. Tapi ketika kemudian Muhammadiyah menjadi mitra pemerintah, muncullah apa-apa seperti semacam asuransi kesehatan. Pemerintah sama aja duluan mana adanya asuransi kesehatan? Duluan Muhammadiyah yang dikelola pimpinan wilayah Muhammadiyah atau Jogja. Jadi setiap siswa di lingkungan PBN Jogja itu wajib hukumnya masuk asuransi kesehatan Muhammadiyah. Dipotong setiap bulannya, kalau dulu kalau tidak salah saya itu sekitar 750 rupiah. Dan itu saya lulus itu kalau tidak salah sekitar terakhir itu 1.250 rupiah per bulannya. Fasilitasnya apa? Ketika periksa di PKU, dokter free, obat-obatan 5%. Dan itu. Maka kalau generik itu harganya 5.000, berarti bayarnya cuma 4.500. Dan nanti dapat diskon lagi. Itu dulu. Kemudian muncullah asuransi itu. Tetap kepenak. Tapi bahwa ada istilah rumah sakit swasta itu mahal, itu akan terus bergulir. Maka mau tidak mau kita pun harus berbicara bahwa harga itu sesuai dengan fasilitas dan pelayanan. Sekarang yang dicari bukan rumah sakit murah, yang dicari rumah sakit yang pelayanannya ekstra. Dan maka PKU Jogja ketika terakhir pindah di pusat kota Hidronya di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan 200 meter sampai ke perempatan Malioboro. Maka di situ pula lah bagaimana seluruh pimpinan itu bersama-sama. Maka refleksi bagaimana PKU Muhammadiyah Mayang yang berawal dari bulan September 1969. Kalau dihitung dari 69 sampai di sini sudah berapa tahun? Nggih, 54 tahun. Dan itu 54 tahun. Kalau mau dihitungnya dari 69, 12 tahun itu dihitung mulai dari penetapan menjadi rumah sakit itu. Nah, itu Pak. Kalau dihitung mau 54 tahun. Nah, dari 1969 sampai 1985, setahun setelah saya lahir. Kemudian pendiri-pendiri sesepuh-sesepuh sudah mulai hilang. Maka vakum. Bila lahir vakumnya rak suwi ya tapi vakumnya cuma 4 tahun. Jadi pernah tutup. Gara-garanya apa tutup? Tidak ada biaya operasional. Salah satunya itu. Kan itu Pak. Biaya operasional tidak ada, ya itu selama biayanya. Kalau duluan bergantung pada sesepuh Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah yang memiliki usaha bisa mensupport. Maka ketergantungan dengan person
itu tinggi. Tapi ketika person ini sudah kabudut dening Allah, selesai. Maka mulai 1989 mulai dirintis lagi. Salah satunya sama Pak Yusuf ya. Nah beliau saksi hidup ya. Beliau saksi hidup. Maka jangan kecewakan sama sekali. Kalau orang saksi hidup, nah termasuk dokter Titi ini juga, itu jangan kemudian dikecewakan dengan tingkah kita. Tugas kita itu ketika sudah ada tahu sejarahnya, ya bagaimana melanjutkan. Sebab merintis itu berat, tapi kan lebih berat melanjutkan, Pak. Iya benar. Tapi merintis itu jauh lebih berat, godaannya lebih berat. Jika mau milih jadi PNS atau jadi dokter di PKU yang gajinya rak sepiro. Sebab almarhum bapak saya juga perintis rumah sakit Muhammadiyah, menempatkan putra putrinya di situ tanpa gaji. Nah di awal orang sing gaji yang kodar. Ketika tumbuh kembang, lah saya anaknya yang kono kabeh, penak ya, rak golek gawean dia. Kan lihatnya sekarang, lihat awal dulu dia, kan itu gaji ini ora ono. Jadi saya gaji bapak itu. Jadi dulu Mbak Yu bidan. Pilihannya masuk PNS atau di balai BKI Muhammadiyah, RBBP, rumah bersalin dan balai pengobatan. Milih RBBP. Lah sing gaji sapa? Sing gaji Pak Yu. Gajinya nggak beras. Gajinya nggak beras. Kan itu dulu. Saya kira tidak jauh beda dengan Mayong. Tahun 89 merintis lagi, itu rugi apa-apa. Gitu Bu, gitu. Tumbuh kembang lagi ketika apa? Ketika sudah pada tahapan tahun 91. Berarti 2 tahun sudah mulai merangkak. Tambah lagi tahun 2000. Nah, puncak ketika tanggal 27 April 2011. Maka di sini mulai tonggak awal izin rumah sakit ada. Nah itu. Jadi isi koyok ini isi wajar awal itu usaha. Yang namanya swasta itu untuk piro dicake kanggo apa? Bahaya kan itu Pak. Kan itu. Untuk piro dicake apa bahaya. Untuk pegawai tidak mungkin semuanya dikasihkan pegawai. Kalau pegawai dikai akeh, lah terus fasilitasnya meh tambah saka ngendi. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu pegawai yang sepuh-sepuh itu prihatinnya dulu itu ya memang luar biasa. Nah, maka disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, PKU tumbuh kembang. Berdirinya PKU Mayong ini pun juga tidak lepas dari milad Nabi tadi. Prinsipnya menggembirakan, mencerahkan, kemudian menyehatkan dan memajukan. Jadi keberadaan PKU ini harus menggembirakan siapapun, termasuk kita. Kan ini. Janjane umpamane ana sing metu kerja iki golek kerja saiki uang lira karuan. Gitu. Maka bagaimana kita menggembirakan siapapun yang datang ke kita, itu harus kita gembirakan. Maka jargon di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, siapa yang datang itulah yang Allah kirim kepada kita. Jadi pelayanan itu bukan kita yang butuh Pak sekarang. Dan itu bukan kita yang butuh, tapi pasien-pasien itulah yang kemudian Allah datangkan kepada kita. Dan itu, maka siapa yang mendatangkan pasien ke sini Pak? Kalau ditanya, Bu, Allah. Maka ketika Allah yang menghadirkan ke sini, berarti harus kita gembirakan, kita layani dengan Allah yang menghadirkan. Itulah rezeki yang Allah
datangkan kepada kita ketika Allah memberikan kita rizki. Bagaimana kita mengolah rizki itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sakiti dia, jangan pelototi dia. Yo mas Arif, teko-teko belum main di, kono. Oke. Tapi bagaimana digembira? Yang kedua apa? Mencerahkan. Ketika sudah masuk di rumah sakit PKU Mayo, yang mulai diberikan pemahaman cara cuci tangan. Ngomong desa orang mungkin cuci tangan tuh. Ngerti cuci tangan mungkin ngerti. Nah, di sini diajarkan cuci tangan. Tapi sebelum cuci tangan Bismillah dan itu pencerahan. Jadi terbiasa ketika dia memberikan obat atau meminumkan obat itu Bismillah. Kemudian pasien pulang, Alhamdulillah, dibiasakan. Ketika pasien pulang mau minum obat Bismillah, sebab biasa mendino kerumuh perawat ngucapiku. Dan itu sudah terbiasa. Maka ketika sudah terbiasa, disitulah mulai ada pencerahan. Sing satrunge urung sholat malih sholat. Kira-kira kalau orang sakit itu wajib sholat atau enggak? Ya. Nah ini saya masih gede-gede, masih mantuk-mantuk. Nah ini perlu diterangkan. Saya sampai jam berapa mas? Undangnya sampai selesai. Jam 9.50. Jadi Bapak Ibu, pasien yang datang itu menjadi tamu yang Allah hadirkan kepada kita. Ketika beliau datang, kita layani dengan baik, kemudian kita bimbing. Jika belum memiliki pemahaman tentang kewajiban sholat bagi orang sakit, perlu kita sampaikan. Menerima atau tidak itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita menyampaikan. Prinsip sholat itu wajib dilakukan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit, kan? Nah, kondisi sakit pun hanya ada dua yang Allah berikan keringanan. Apa kira-kira yang tidak boleh sholat itu hanya dua orang yang sakit ini. Satu sakit gila, yang kedua sakit tua. Nah, sakit hati tetap sholat, karena alasan. Nah itu ya. Jadi kalau dua sakit ini sakit gila atau sakit jiwa, dia tidak wajib sholat sampai nanti dia sembuh. Kan itu. Sakit tua tidak ada kewajiban sholat ketika beliau itu sudah tidak tahu apa-apa. Tapi selain dua sakit ini tetap sholat. Nah, kalau orang koma bagaimana? Itu masuk yang mana? Iya, masalah kelingan. Enggak itu. Masuk kategori yang pikun tadi. Nah, itu serak kelingan. Kalau serak kelingan tidak ada kewajiban. Tapi ketika ada respon, sekali di sini ada ICU ya, ada. Nah, perawat ICU ketika ada pasien yang respon, itu pelayanan terbaik apa? Mengingatkan, Pak, sholat, terus dengan wudhunya atau ditayamumkan. Saya itu dibimbing sholat. Berapa rakaat? Jika 4 rakaat maka dikosor menjadi 2 rakaat. Dan itu maka disampaikan bahwa kewajiban sholat tetap dijalankan. Jika jenengan mampu wudhu, silakan wudhu. Jika tidak mampu wudhu, maka silakan tayamum. Lah, menghadapnya kemana Ustaz? Jika mampu menghadap kiblat, ya silakan menghadap kiblat. Jika tidak mampu, silakan sesuai dengan posisi bed. Dan itu. Kemudian ketika ada pasien persalinan, maka di situ pula harus kita sampaikan tata cara
nifas, bagaimana bersucinya seperti apa, nanti setelah melahirkan itu disiapkan apa, satu menyiapkan nama, yang kedua menyampaikan terkait dengan akikoh, kan itu Bu, itu pencerahan. Nah, maka yang ketiga, bagaimana PKU Mayong itu menyehatkan karyawannya, juga menyehatkan siapapun yang menjadi pelanggan kita, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Dan yang terakhir, bagaimana PKU Mayong ini memajukan. Nah, memajukan ini bagaimana? Menjadi tauladan, agent of change. Jadi agen perubahan. Jadi memang tampilan Rumah Sakit Muhammadiyah ini jadi menjadi contoh. Nah, ini. Jadi Rumah Sakit Islam di Jepara mana? Mayong. Lho sing dieling itu Mayong. Kan ada. Sing dieling Mayong. Ini sing main badminton ya sing wong Jepara Mayong. Keren. Juga apa sebenarnya keren. Iya, wanita tampil satu. Itu kan apa? Turnamen pertama, kan itu? Turnamen pertama pegawai Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Komentar dari konco-konco, apa meneh Pak kalau itu cuti tolong dino, masuk direktur harus struktural baik. Nah, aku nih apa itu? Jadi memajukan. Jadi tidak hanya pelayanan saja, tapi dalam event-event yang lain itu menjadi pionir. Tadi ngobrol sama Mas Muji, ketua perkumpulan humas Rumah Sakit Jawa Tengah. Itu kira-kira dari rumah sakit pemerintah atau Rumah Sakit Muhammadiyah siapa? Jadi saya belum jawab. Pak Muji Mendelin tanya, ketua perkumpulan humas Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu dari rumah sakit pemerintah atau Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah? Jangan tuh bingung, mesti jawabnya yang pikirnya mesti rumah sakit pemerintah. Bayangannya Karyati, kan loh. Bayangannya Karyati atau bayangannya jenengan salah. Ketua perkumpulan humas Rumah Sakit se-Jawa Tengah itu humasnya PKU Muhammadiyah Surakarta. Dan itu. Nah, artinya apa? Kita bisa untuk maju. PKU Mayong bisa untuk maju. Dan itu. Untuk maju itu bisa. Kalau kemarin kita dapat cerita dari teman-teman badminton, ketika apa? HKN, Hari Kesehatan Nasional, masing-masing karisidenan mengadakan lomba badminton, rata-rata pemenangnya itu dari PKU. Kendal PKU, kemudian Kebumen PKU, Wonosobo PKU, Karisden Karanganyar Surakarta PKU, pemenangnya. Artinya dari segala. Kemudian himpunan bidan, himpunan apa namanya? Perawat ICU di Persi. Nah itu Jawa Tengah ya banyak dari PKU juga, termasuk dari Romani. Ada kita bisa. Maka yang memajukan jangan kita tinggalkan. Ketika sudah dapat pencerahan, ya kita harus maju Bapak Ibu. Maka PKU Mayong itu ketika sudah punya tagline menggembirakan, mencerahkan, menyehatkan, maka yang terakhir bagaimana kita harus memajukan. Dan itulah hasil Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 dengan risalah Islam berkemajuan. Kita harus maju. Yang maju itu unggul. Unggul itu harus lebih baik tanpa merendahkan yang lain. Isobor. Biasanya kalau orang itu bisa menjadi lebih baik, dia akan merendahkan yang lain. Kan itu istilah dalam perlombaan apa? Ketika dia menang tetap
Apa? Jumawa apa lagi? Nah, ketika dia kalah tanpa apa istilah itu tanpa ketika menang tanpa ngasurake tanpa kalau kalah orang kan ada. Jadi itu, jadi bagaimana kita berkemajuan itu unggul tanpa merendahkan yang lain. Kita tetap unggul, ingin yang terbaik, tapi bagaimana kita mengajak yang lain untuk menjadi yang baik. Maka cerita sedikit, ketika kami mengadakan workshop sisma dalam rangka milad kemarin, Bapak Ibu dari Mayong alhamdulillah juga hadir ya. Nah, itu kita sudah tersertifikasi sisma. Apa kita yang paling unggul? Udah. Maka Rumah Sakit Romani mengajak, ayo belajar bersama. Kita juga masih belajar. Kemarin Pondok Kopi belajar satu bis, nah, itu. Jadi Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi kemarin pagi itu satu bis 24 orang yang bis medium itu datang hanya jam 8 sampai jam 2 belajar. Besok beliau ke Gombong. Artinya itu bersama-sama kita harus rekatkan silaturahim antar RSMA. Kan itu merekatkan. Kayak tadi Romani belajar ke Cempaka Putih. Nah itu merekatkan. Jadi yang datang itu tidak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Kemudian kita implementasikan. Jangan studi banding balik orang bawa apa, tapi datang belajar terapkan, datang belajar terapkan, datang belajar terapkan. ATM, amati, tiru, modifikasi. Sesama Muhammadiyah sama fi muskil. Tidak ada kesenjangan yang ditutup-tutupi. Sebab apa? Kita tagline-nya sama-sama ingin memajukan. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrullah berkembali. Billahi fi sabilillah haqqa khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju doa. Monggo Bapak Ibu untuk keberkahan hidup kita, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah kita dan lingkungan masyarakat kita. Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Allah limpahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari apa yang tidak kita kira, dan Allah memberikan kecukupan pada seluruh kebutuhan kita, serta Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ishfi man marda minna wa man marda bi hadzal mustashfa bi kafu Muhammadiyah mayum. Wa anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb, zat yang menghilangkan penyakit. Engkaulah Tuhannya kami, Tuhan manusia. Sembuhkanlah di antara kami yang dalam kondisi sakit, ya Allah. Saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayang ini,
Berikanlah mereka kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak ada kekambuhan setelahnya, dengan pemulihan yang baik, pemulihan yang cepat. Jika Engkau kehendaki memanggil panggilanmu dalam kondisi wafat, dalam wafat yang husnul khotimah, Allahumma yassir umuruna kullaha wa hassil maqasidana. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabb, bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadah kami. Bantulah kami untuk senantiasa mengingat akan segala nikmat dan rizki yang Kau berikan kepada kami, dan bantulah kami untuk mensyukuri apapun yang Kau berikan kepada kami. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nasrul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.